Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pertemuan yang kedua kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama mari kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Selesai. Oke, untuk sistem absennya nanti Ibu share link untuk Google Form di WhatsApp grup ya. Nanti anak-anak mengisi dengan nama dan nomor absen. Tentang materi yang minggu kemarin tentang toharoh dan najis serta hadas. Kemudian materi yang kali ini yaitu tentang pengertian toharoh, najis, dan hadas. Oke, Ibu jelaskan ya, diperhatikan. Toharoh yakni dari bahasa Arab yang artinya bersuci, bersih atau suci. Secara istilah yakni suatu kegiatan bersuci dari najis maupun hadas sehingga seseorang tersebut diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ibadah dan harus dalam keadaan suci. Kemudian kegiatan bersuci dari najis itu yakni menyucikan badan, pakaian, tempat, serta lingkungan yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi tidak hanya badan dan pakaian saja, namun tempat yang kita gunakan atau tempat yang kita singgahi itu harus dalam keadaan suci. Kemudian sedangkan bersuci dari hadas itu yakni wudu, tayamum, dan mandi. Seperti sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bukrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi duhurin wala shadaqatin min hulul. Allah tidak akan menerima sholat tanpa adanya bersuci. Dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta curian. Sudah jelas ya. Jadi Allah itu tidak menerima amal ibadah kita sebelum kita melakukan bersuci dahulu. Dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta curian atau dari harta yang tidak halal. Kemudian yaitu pengertian najis. Najis yakni dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Secara istilah yakni suatu benda kotor yang dapat menghalangi untuk melaksanakannya ibadah. Jadi di sini ketika pakaian kita kena najis, jadi itu bisa menghalangi kita untuk melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, mengaji, dan sebagainya. Kemudian hadas, yakni artinya hadas adalah peristiwa. Secara istilah, yakni suatu keadaan yang menjadikan seseorang tidak suci atau tidak bersih untuk melakukan kegiatan ibadah. Jadi kalau najis itu kan strukturnya dari luar atau eksternal dalam diri kita. Kalau yang hadas ini keluar dari diri kita sendiri yang menjadikan kita tidak bisa melakukan kegiatan ibadah seperti kita buang air kecil, buang air besar seperti itu. Terus kita kalau khusus perempuan itu sedang berhalangan atau menstruasi itu dapat menghalangi kita melakukan ibadah. Kemudian macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama yaitu mukhafafah atau najis ringan, yakni najisnya anak kecil yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan dan minum kecuali dari ASI
ibunya. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang, yakni najis terkena darah, nanah atau muntah atau sebagainya. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis terkena air liur atau memegang babi atau anjing. Kemudian macam-macam hadas, yakni ada dua. Yang pertama yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti kita buang air kecil, buang air besar. Yang kedua yaitu hadas besar, yakni ketika kita seperti gini. Kalau perempuan itu ketika mereka sedang dalam masa haid atau menstruasi. Kemudian untuk orang dewasa itu ketika mereka yang sudah beristri atau sudah menikah itu melakukan junub. Oke. Ibu rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Nanti kalau ada yang bertanya silakan di WhatsApp grup ya. Dan jangan lupa absen serta jaga kesehatan dan di rumah saja. Kalau keluar bila ada perlu yang mendesak saja ya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.